Saya pikir setiap negara pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk juga dengan negara jiran kita, Malaysia. Kelebihan Malaysia misalnya ya, satu, Malaysia itu negara yang terdiri dari multi etnik dan agama, namun mampu menjaga toleransi dengan baik, sehingga suasana di Malaysia itu nampak rukun, damai, dan harmonis. Kelebihan Malaysia yang kedua masih terkait dengan toleransi tadi, yaitu terutama di masa pandemi COVID-19 ini adalah ujian yang sangat amat berat sekali karena dampaknya sangat terasa sekali di bidang ekonomi. Dengan toleransi tadi, rakyat Malaysia saling tolong-menolong dengan yang lainnya, yaitu membantu kesulitan saudara-saudaranya yang kesulitan ekonomi karena kehilangan pekerjaan. Karena mental orang Malaysia yaitu suka bersedekah, itu sangat terasa sekali dalam menghadapi situasi yang sangat amat berat saat ini. Dan juga karena jiwa toleransi tadi, maka Malaysia bisa berhasil menurunkan kurva COVID-19. Karena bila dasarnya egois ya, tidak mau toleransi atau tidak mau menghargai satu dengan yang lainnya, maka akan sulit sekali menghadapi masalah COVID-19 yang berat ini. Dengan toleransi tadi, rakyat Malaysia pada patuh, disiplin, menerima atau mengikuti arahan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia di dalam masa kebijakan lockdown PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Kelebihan ketiga menurut saya adalah masyarakat Malaysia itu bersikap open-minded, artinya berpikiran terbuka, menyerap berbagai informasi atau ilmu dari luar. Yang bagus mereka ambil dan yang kurang bagus ya mereka tepikan. Artinya setiap ilmu yang bagus itu harus sesuai dengan kepribadian atau jati diri bangsa Malaysia. Misalnya saya ambil contoh yaitu tentang teknologi. Orang Malaysia banyak belajar dari Jepang dan juga tentang etos kerja yang sangat disiplin, menghargai orang yang lebih tua, terus juga sopan santun dan lain sebagainya. Dalam hal pendidikan, Malaysia banyak belajar dari negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika, Australia dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian Malaysia bisa maju dengan pesat sekali. Pendapatan per kapitanya juga tinggi karena mereka bersikap open-minded tadi. Kelebihan Malaysia yang keempat yaitu menurut saya stabilitas politik, keamanan, dan ekonominya cukup bagus. Meskipun kadang suasana politik di Malaysia itu nampak bergaduh ya, elit-elit politiknya saling berebut kekuasaan, namun di tingkat bawah masyarakatnya tidak bergaduh, artinya tidak ada gesekan atau konflik sosial akibat dari konflik elit politik di atas tadi. Juga stabilitas keamanannya sangat bagus, tidak ada pemberontakan ya di Malaysia. Dan di samping itu tentu stabilitas ekonominya dengan tingkat pendapatan per kapitanya Malaysia cukup bagus pertumbuhan ekonominya. Kelebihan yang kelima menurut saya adalah Malaysia termasuk berhasil ya dalam menekan laju pertumbuhan rasuah atau korupsi, sehingga dananya bisa fokus untuk pembangunan negara, tidak dikorupsi lagi. Karena sangat besar sekali dampaknya korupsi itu atau rasuah. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan negara tapi malah dikorupsi oleh para koruptor atau pejabat-pejabat yang berkolusi atau kong kali kong biasanya dengan para pengusaha. Dan dalam hal rasuah itu Malaysia cukup berhasil, terbukti pembangunan di Malaysia bisa berjalan dengan amat pesat majunya. Setelah tadi saya bincang tentang kelebihan Malaysia, kini saya mungkin harus fair juga bicara tentang kekurangan yang ada dalam diri Malaysia. Itu adalah bagian dari keseimbangan hidup ya. Allah menciptakan segala sesuatu pasti berpasangan, ada siang ada malam,
ada laki-laki, ada perempuan, ada kelebihan juga ada kekurangannya. Apa sih kekurangan yang ada dalam diri negara Malaysia itu? Kekurangan Malaysia yang pertama menurut saya dilihat dari kemajuan yang begitu pesat ekonominya, pendapatan per kapitanya yang tinggi, yaitu dalam hal social gap atau jurang sosial antara si kaya dan miskin yang masih nampak lebar sekali. Hal itu terlihat ketika saya nonton video-video Ustadz Ebit Liu yang menolong orang-orang yang sangat amat miskin sekali. Tidak terbayangkan di tengah gegap gempitanya kemajuan ekonomi Malaysia masih ada orang yang demikian sangat miskin, tinggal di gubuk, di semak-semak, dan juga ada ularnya lagi. Di situ Ustadz Ebit Liu hadir dengan jiwa sosialnya yang suka bersedekah, mengangkat mereka dari kemiskinan, membantu mereka mencarikan rumah kontrakan, bahkan suka dibelikan motor segala untuk usaha mereka. Sungguh sangat luar biasa Ustadz Ebit Liu. Menurut saya ini juga kritik sosial buat masyarakat kelas atas Malaysia agar semakin giat bersedekah membantu kaum miskin di Malaysia. Kekurangan Malaysia yang kedua menurut saya dalam hal parti atau pendatang asing tanpa izin, yaitu imigran gelap. Di sini menurut saya ada hukum pasar, yaitu hukum supply and demand, ada permintaan dan penawaran. Tak mungkin para parti itu bisa datang ke Malaysia bila tidak ada yang menggunakan jasanya. Yang menggunakan jasanya yaitu adalah para majikan. Nah, kenapa juga parti itu bisa membanjiri Malaysia dan sulit sekali dibendung? Dan ini mungkin masalah di perbatasan, kontrolnya yang kurang ketat. Malaysia yang sudah maju, canggih, kenapa masih sulit sekali mengontrol para parti di perbatasan? Nah, ini ada faktor X kenapa para parti itu bisa melenggang masuk ke dalam Malaysia. Mungkin ada kerjasama antara agen dan pihak keamanan di situ, dan juga para majikan yang membutuhkan para parti itu. Dan itu tentu sangat tidak bagus sekali ya untuk kehidupan ekonomi Malaysia, karena para parti itu otomatis tidak membayar pajak, dan juga para majikan itu bisa mengurangi pendapatan pajak negara, karena para parti itu harusnya membayar pajak, tidak membayar pajak. Juga para majikan itu harusnya membayar pajak, tidak membayar pajak. Itu tentu mengurangi pendapatan pajak nasional Malaysia.